kok orang Kristen Tuhannya disalibkan sih? Kok orang Kristen Tuhannya mati sih? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Kan Tuhan nggak bisa mati. Tapi yang ini masih diserang juga? Masih sampai sekarang. Masih hobi ya? Iya. Ya? Tapi yang lebih sedihnya lagi adalah kita orang Kristen percaya Yesus tersalib, tapi tidak memiliki pengetahuan yang kredibel gitu untuk menjawab pertanyaan seperti Tidak itu. mampu memberi pertanggungjawaban iman. Makanya ngopi ini hadir gitu loh. Betul. Untuk menginspirasi, untuk mengedukasi setiap umat Tuhan supaya bisa tahu tentang apa yang mereka imani. Jangan sampai kita mengimani sesuatu tanpa kita mengerti gitu loh. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Ya, apa kabar Son? Puji Tuhan, luar biasa Pak Gam. Mantap, tentu sehat selalu ya. Yes, Ya, puji Tuhan. hari ini kita di satu acara yang keren ini, namanya Ngopi. Wow, Udah dahsyat. tahu belum Ngopi nih? Ngopi adalah Ngobrolin pesona Injil. Injil. Nah, ngobrolin pesona Injil ini sangat penting. Yes. Dan di gereja kita kan punya visi terkait itu ya, yaitu kita itu memperindah dunia, ya kan, menjadi keluarga Allah yang memperindah dunia, ya kan, melalui Injil. Wow. Nah, jangan lupa itu. Artinya ketika kita ngobrolin pesona Injil ini, itu Injilnya harus kita mulai dari rumah. Wow. Jadi rumah kita, keluarga kita harus pertama-tama yang menerapkan Injil itu. Karena kalau di masing-masing anggota keluarga telah menerapkan Injil itu, maka menurut saya itulah kebahagiaan itu. Lalu kita bisa menjadi berkat keluar dengan membawa Injil itu. Nah, hari ini spesial tentunya ya, Robson. Saya biasa panggil Son aja lah ya. Oke. Son aja ya. Siap, Son Bang. gitu. Nah, ini kita mau ngobrolin apa nih? Ya, ini sesuatu yang luar biasa ya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam kekristenan, yaitu tentang Injil salib. Injil salib. Injil salib. Injil salib. Kenapa nggak Injil aja? Kenapa mesti ada salibnya ya? Nah, itu bagus tuh pertanyaannya. Kalau kita mulai dengan definisi, misalnya apa arti Injil? Secara umum, orang akan menjawab Injil adalah kabar baik, Kabar baik. atau kabar bahagia. Iya. Isinya itu apa rupanya sampai disebut sebagai kabar bahagia? Yaitu tentang apa yang Allah perbuat bagi setiap kita melalui Kristus. Yesus yang mati, tersalib, dan bangkit bagi setiap kita. Dia menyediakan berkat terbesar yaitu keselamatan lewat karya penyalibannya. Berarti kalau hanya Injil tanpa salib itu bukan Injil berarti. Yes. Nah, Injil setuju itu tidak bisa dipisahkan dengan Salib. Gitu Nah, pasti ya. iya. Gitu pastinya. Nah, jadi memang indah sekali ya kalau kita bisa memahami hal ini. Nah, sekarang gini, kenapa salib ya? Kenapa mau salib? Kan memang Injil salib bicara soal keselamatan. Ya. Kan gitu ya. Tapi kenapa salib ya? Kenapa nggak dipenggal? Waktu Yesus itu dihukum, kenapa menggunakan salib? Kenapa nggak dipenggal aja? Atau dibakar hidup-hidup? Atau dengan cara yang lain di dalam penyelamatan kita manusia ini? Bagaimana kira-kira nih, Son? Ya, mungkin kita runut dulu dari terkait mengapa sampai harus Yesus mati. Kita tahu bahwa Yesus tersalib bukan karena dosanya, tapi kita yang berdosa, sehingga konsekuensinya adalah kematian. Nah, kematian Yesus itu karena menanggung dosa, bukan karena dia berbuat dosa. Nah, kenapa sarana untuk menyelamatkan kita dari maut atau dari kuasa dosa adalah salib? Nah, memang kita nggak bisa pungkiri, ini ada konteks teologisnya yang perlu kita gali. Misalnya Ulangan 21 ayat 23, bahwa orang yang mati digantung itu adalah orang yang terhina. Jadi itu menggambarkan keadaan kita, Bagam, yang telah jatuh dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang terhina, kita adalah orang yang terkutuk. Dan itu juga dikutip oleh Rasul Paulus kan dalam Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi orang yang disalibkan itu dianggap sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan yang sangat fatal. Sehingga hukum yang layak diberikan kepada dia adalah hukuman yang sangat hina. Yesus digambarkan seorang yang telah melakukan kejahatan yang sungguh sangat menyeramkan. Dia adalah satu orang yang melakukan kejahatan yang mengerikan pada waktu itu, sehingga layak bagi dia untuk disalibkan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan dalam hukuman salib itu, orang terlaknat, Ya, orang hina. terhina, terkutuk. jadi Semuanya. atau paling nih ya. Ya. Sebenarnya itu sudah menggambarkan diri kita sendiri. Ya. Sehingga dipilihkanlah alat hukum, ya, alat hukuman yang paling menyeramkan gitu ya. Ya. Paling menyeramkan. Nah. Gitu ya sebenarnya. Ya, dan itu adalah salib. Jadi tidak ada gambaran hukuman yang lebih menyeramkan selain salib pada waktu itu.
Jadi itu menggambarkan betapa hancur dan betapa hinanya kita karena kejatuhan dalam dosa. Jadi memikirkan ini secara mendalam membuat kita bisa menghargai karya Tuhan yang tersalib. Tapi seringkali kita kayaknya tersinggung ya. Kalau dibilang kita terhina, terlaknat. Iya. Banyak orang lihat, saya dari kecil dididik orang tua saya harus menjadi orang baik loh. Dan saya belajar tolong orang, saya bantu dia. Kok tiba-tiba dia ngomong terlaknat, terhina, gimana sih nih? Iya. Itu bisa tersinggung loh kita. Gimana ini menjelaskannya nih? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Dan memiliki implikasi yang sangat dalam sekali bagi kita orang percaya. Lagi-lagi diperlukan adanya perenungan yang berdasarkan Injil ya. Injil yang akan menyingkapkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi kan Alkitab itu menggambarkan bahwa kita manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, keadaan ini disebut sebagai keadaan yang terkutuk atau terhina. Jadi waktu Tuhan menciptakan semuanya baik-baik saja. Betul tadi. Jadi kita adalah orang-orang yang baik saja, diciptakan oleh Tuhan berdasarkan Kejadian 1 ayat 31. Semuanya itu sangat baik, teramat baik. Tidak ada sesuatu yang Tuhan ciptakan tidak baik. Dan semuanya untuk kebaikan. Nah, tetapi dosa merusak semuanya. Ya, manusia akhirnya melakukan berbagai macam kejahatan. Kecenderungan manusia adalah membuahkan kejahatan. Kejadian pasal yang ke-6. Jadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan umat manusia dari konsekuensi dosa. Jadi, dosa itu bukan hanya sekedar membuat kita akhirnya jadi rusak. Tapi kita ada pada kondisi di mana kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Iya. Tapi gini, seperti yang aku bilang tadi kan, kadang-kadang orang kan nggak bisa terima ini. Kok aku dibilang terlaknat, jahat sekali gitu. Tapi berdasarkan ayat tadi yang Robson buka itu, jadi sebenarnya kita di dalam tanda petik ini, kita harus terima ayat itu gitu kan? Ya keadaan itu Injil yang sampaikan, itu Alkitab yang sampaikan. Ya, jadi bukan kita, tadi kita subjektif kita kan? Kita boleh mengklaim diri kita baik, tapi kalau kita memang percaya apa kata Alkitab, ya Alkitab mengatakan bahwa kita itu orang yang berdosa. Iya. Ke situ maksudnya. Iya, itu dia. Itu jadi, kan? kalau kita memikirkan, merenungkan kebenaran yang disaksikan oleh Alkitab, akhirnya kita bisa menyadari, oh iya ya, aku ini orang berdosa. Maksudnya begini, kalau kita nggak terima dengan kalimat kita ini adalah orang terkutuk, emangnya ada kalimat yang lebih soft untuk menggambarkan betapa hinanya kita? Iya. Kalau mau gunakan kalimat ini, maaf nih Pak Gam ya, kita ini brengsek gitu loh. Jadi kan betapa luar biasalah kita ini hinanya di mata Allah. Tetapi ternyata Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ini menariknya. Ya, jadi kenapa kita mesti bahas ini dulu? Kalau ini nggak bisa diterima bahwa kita ini buruk, nanti kita sulit untuk melanjutkan sayap ini tentang ini. Iya, betul. Nah, kita mesti sepakat dulu nih bahwa kita memang rusak. Tapi bisakah seseorang mengakui kebobrokan, keburukan yang paling tadi itu hanya dengan dirinya sendiri, atau memang di dalamnya sesungguhnya Roh Allah yang bekerja, sehingga Roh Kudus itu yang menyingkapkan kepadanya untuk memberikan, membuat dia sadar bahwa dia orang berdosa. Yang pertama sebenarnya ya, dari sisi umum tidak bisa disangkali keberadaan manusia sebagai yang berdosa. Misalnya gini, kalau kita kan Pak Gam ada teologi original sins, dosa warisan. Pertanyaan begini, apakah orang Kristen bisa membuktikan bahwa semua manusia telah berdosa termasuk bayi? Misalnya begini, anak bayi nih, anak balita, nggak perlu diajarkan bagaimana cara berbuat dosa, dengan sendirinya mereka bisa berdosa. Karena misalnya menjatuhkan vas bunga mamanya, takut dipukul, akhirnya berbohong. Bukan aku yang menjatuhkan, tapi kucing. Itu kan maksud ini, nggak perlu jadi Kristen untuk dia menyadari bahwa sebenarnya kita bisa menyadari betapa bobroknya kita. Nah itu kan karena ada original sins, dosa warisan yang turun dari Adam. Adam dan Hawa dulu. Ya, misalnya yang kedua, ada istilah yang bisa dipakai oleh semua orang, yaitu tak ada gading yang tak retak. Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Dalam konteks kekristenan termasuk bayi nggak? Ya, termasuk bayi. Kalau dalam bahasanya Daud, aku telah diperanakkan di dalam kesalahan atau dalam dosa. Ya, itu semua menunjukkan bahwa kita manusia adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Roh Kudus, kaitkan dengan Roh Kudus ini menarik sekali ya dalam konteks kekristenan. Lebih dalam kita dibawa untuk menyadari betapa hinanya kita. Jadi tidak ada orang yang bisa memaknai keberdosaannya dengan begitu dalam tanpa pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua yang kalah penting, tidak ada pribadi yang bisa melahirbarukan kita tanpa pribadi Roh Kudus. Karena seperti yang kita ketahui Pak Gem,
Yohanes 14, 15, 16 di sana dijelaskan oleh Tuhan Yesus terkait dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia dia menginsapkan kita akan dosa, menginsapkan hukuman, ya, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Pokoknya Roh Kudus itu adalah penghibur dan Roh kebenaran yang akan menuntun kita, menginsapkan kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa maksudnya. Wah, ini luar biasa nih. Saya ambil Alkitab dulu nih. Berarti yang pertama ya, kita harus sepakat dulu ya, bahwa memang kita ini orang berdosa. Orang berdosa. Supaya nanti waktu kita bicara Injil, salib itu kabar baik itu bisa kita pahami. Ya. Ya toh? Ya, kita tidak akan merasa perlu anugerah Tuhan kalau kita nggak menyadari bahwa kita orang berdosa. Iya. Itu poin utamanya. Betul. Dan kita nggak akan mungkin bisa menghargai anugerah Tuhan dengan benar. Menghayati anugerah Tuhan dengan benar kalau kita tidak menyadari betapa buruknya kita, toh? luar biasa buruknya kita. Ya. Untuk apa kabar baik itu? Untuk apa pengorbanannya? Orang baik-baik saja. Nah, gitu dong maksudnya iya. kan? Ya, jadi jelas ya, berarti dari apa yang dijelaskan Robson tadi itu, saya bisa menangkap, kita membaca kebenaran firman Tuhan bahwa disampaikan ya, bahwa kita itu memiliki dosa turunan dari istilahnya dosa warisan ya. Dosa warisan. Original sin. Nah, ini membuat kita sadar bahwa kita memang orang berdosa. Lalu ketika kita kaitkan dengan Roh Kudus, ada karya Roh Kudus itu, ini akan membawa kita lebih dalam menghayati atau kesadaran yang begitu dalam betapa bobrok dan berdosanya kita. Setuju tuh ya? Setuju ya? Yes. Bapak Ibu sekalian. Ini penting nih. Yeah. Penting nih. Nah, kalau itu selanjutnya saya mau ajak kita begini untuk berdiskusinya. Kalau memang ya Injil salib gitu yang dipilih, nah kita tentu harus bisa membuktikan nih. Jadi bukan hanya sekedar jangan-jangan itu hanya kata orang Kristen aja, jangan-jangan itu perasaan subjektif aja. Kita bisa membuktikan mungkin secara teologisnya, secara historisnya. Kalau enggak kan bisa rusak nih. Kalau hanya sekedar salib, tapi nggak ada sebuah penjelasan yang bisa membuktikan secara biblikalnya. Ya toh? Apalagi itu maksudnya ya? Iya, apalagi kita menghadapi orang yang skeptik ya. Iya. Orang-orang modern itu gitu kan bisa-bisa lu aja salib ya. Kalau nanti ya itu kan jualan orang Kristen, salib lah apalah katanya. Gimana nih coba membuktikannya? Iya, memang tantangan kekristenan itu luar biasa ya. Setiap zaman itu ada tantangannya. Kalau sekarang kita ada di zaman posmo, di mana segala sesuatu direlatifkan, tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Nah, ini tantangannya bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa kekristenan itu punya alasan atau argumentasi yang sangat kuat terkait dengan apa yang kita yakini. Nah, mungkin dari sisi teologisnya dulu Pak Gem ya, baru nanti dari sisi historisnya. Dari sisi teologisnya, bagi saya terlalu terang benderang dan terlalu kuat ya kesaksian atau pesan Alkitab terkait dengan Yesus yang tersalib, mengapa dia disalibkan, dan makna salib yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Kalau saya mau singgung sedikit terkait dengan makna salib, nggak mungkin hubungan kita yang rusak itu bisa diperbaiki, dipulihkan tanpa Yesus yang mati. Jadi kalau mau dianalogikan, salib itu bicara tentang jembatan. Jadi Yesus menjembatani hubungan kita dengan Bapa melalui karya salib. Paulus mengatakan mendamaikan. Ya, mendamaikan istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang secara teologis, misalnya saya kutip teologi Paulus itu bisa disebut juga sebagai teologi salib. Karena dia bicara banyak tentang salib. Misalnya 1 Korintus 2 ayat 2, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Nah, menariknya begini, kalau kita merujuk kepada Roma 1, ya ayat 16 dan 17 Pak Gem. Ini kan luar biasa sekali ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kata yang dipakai oleh LAI itu positif sifatnya. Ya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Epais kunomai. Ya, tapi dari terjemahan lain kata yang dipakai itu adalah aku tidak menjadi malu karena Injil. I'm not ashamed of the gospel. Ya. Saya lebih suka dengan terjemahan itu. Kenapa? Karena gini, karena memiliki makna yang lebih dalam menurut saya. Dan itu ada konteks historis atau konteks teologisnya. Latar belakang Paulus ketika mengucapkan kalimat itu. Jadi kita tahu bahwa kitab Roma itu kan ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia belum pernah tuh ke Roma. Tapi dia menuliskan surat Roma. Pertanyaannya kenapa? Nah, ada tuduhan yang mengatakan Paulus takut. Paulus malu untuk menyampaikan pesan tentang salib. Apalagi dia takut dari sisi karena Roma itu punya background yang luar biasa. Itu adalah pusat kekuasaan dan pusat kebijaksanaan. Jadi dia takut tuh berhadapan tuh, berdialog, berdebat sama orang-orang Roma. Sehingga dia hanya bisa menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Nah, pertanyaannya apakah benar? Bahkan jujur
sebenarnya sebaliknya. Bukan Paulus takut, malah dia punya kerinduan yang sangat besar untuk memberitakan Injil. Makanya dia bilang, aku tidak malu karena Injil. Jadi ada background-nya, ada maksudnya. Nah, kata yang dipakai tadi epaiskunomai. Ya, aku tidak menjadi malu. Nah, dijelaskan oleh Paulus alasannya kenapa tidak perlu menjadi malu. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kata kekuatan dalam bahasa aslinya itu adalah dunamis. Nah, dunamis itu erat kaitannya dengan Allah yang memanggil umat percaya untuk menikmati keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Nah, ini dari sisi teologis makna dari kata dunamis. Lalu, selain kata dunamis, ada kata dikaiosune. Dikaiosune ini. Kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi Injil itu adalah kebenaran. Dikaiosune itu dari perspektif waktu itu, maknanya begini. Bahwa ada kaitannya dengan hukum. Bahwa hakim menyatakan ya seseorang yang bersalah itu bebas. Bebas. Nah, jadi Yesus yang tersalib itu membebaskan kita yang harusnya dihukum. Jadi harusnya kita yang terhukum. Tapi korban substitusi, Yesus sebagai korban substitusi, dia menggantikan posisi kita. Jadi ini memiliki makna yang luar biasa. Meskipun memang dianggap di abad pertama, Injil itu bukan dikategorikan sebagai kabar baik, tapi sebagai sebuah kebodohan. Itu kan 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 23, 24, Bagam. Bahwa bagi orang Yahudi itu merupakan batu sandungan, berita tentang salib. Bagi orang Yunani, ya, atau siapapun pada waktu itu, termasuk Romawi. Bagi Roma, itu kegilaan. Ya, itu kebodohan. Itu raja apa tuh? Yang dia hampir tertarik kepada Kristen. Aduh, saya lupa itu. Ketika dia dipanggil, ketika Paulus di sidang itu. Iya, di sidang, dia menguraikan tentang Kristus. Iya. Dia bilang, Paulus, ilmu yang begitu banyak. Hampir membawa saya jadi Kristen gitu ya kan? Iya. Jadi bagi dia bicara salib itu kegilaan. Ya. Itu nanti boleh kita singgung. Saya pun agak lupa nih namanya. Agripa kali ya? Iya, bukan. Bukan ya? Felix. Felix, betul. Nah, jadi kita akhirnya dapat menyimpulkan bahwa memang kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya pemberitaan tentang salib. Dan kalau tadi terkait dengan malu, kita nggak perlu malu. Memang salib itu secara historis maknanya adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang memalukan, dianggap sebagai sebuah kebodohan, terkutuk, terhina dan sebagainya macamnya. Tapi tidak bagi kita ketika Yesus tersalib. Justru sebaliknya, salib adalah lambang kemenangan. Jadi Allah menganugerahkan kemenangan bagi setiap kita, keselamatan, kehidupan kekal justru melalui karya penyaliban. Nah, itu dari sisi teologis. Atau mungkin Pak Gem mau tambahkan? Ya, mungkin saya menyimpulkan aja. Makanya tadi karena kata substitusi. Ya kan, jadi Yesus itu menggantikan kita. Itu sebabnya John Stott mengatakan, keselamatan itu adalah Allah menggantikan tempat kita. Ya. Harusnya kan kita yang dihukum kan? Ya. Lalu Allah mengutus putra tunggalnya untuk menggantikan tempat kita. Jadi kalimat John Stott ini sangat menarik dan benar dan mudah diingat. Ya. Jadi keselamatan itu adalah Tuhan menggantikan tempat kita. Itu secara teologis ya. Teologis ya. Nah, kalau secara historis gimana? Atau mungkin saya tambah sedikit ya. Ini sesuatu yang sangat kontroversial. Sesuatu yang sangat klasik dan berulang-ulang kali ditanyakan sama kita. Jadi kita sering dihina di sini, Bagam. Ini salah satu hal yang sangat sering diserang ya dalam konteks kekristenan dari orang luar. Jadi kok orang Kristen Tuhannya disalibkan sih? Kok orang Kristen Tuhannya mati sih? Kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Kan Tuhan nggak bisa mati. Tapi yang ini masih diserang juga. Masih sampai sekarang. Masih hobi ya. Iya. Tapi yang lebih sedihnya lagi adalah kita orang Kristen percaya Yesus tersalib, tapi tidak memiliki pengetahuan yang kredibel gitu untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Tidak mampu memberi pertanggungjawaban iman. Makanya ngopi ini hadir gitu loh, untuk menginspirasi, untuk mengedukasi setiap umat Tuhan supaya bisa tahu tentang apa yang mereka imani. Jangan sampai kita mengimani sesuatu tanpa kita mengerti gitu loh. Ya, jadi biar lebih mantap kita minum dulu ngopi kan. Ngopi dulu. Walaupun isinya putih. Kopi putih. Ya, coba. Ya. Lanjut lagi nih. Ya, itu sederhana banget lah. Allah itu kan maha kuasa. Jadi kalau tanya kok bisa dia mati, Allah itu maha kuasa. Jadi apa aja bisa dilakukan oleh Allah. Misalnya, bisakah Allah menjelma menjadi manusia? Ya bisa banget lah. Jadi apapun bisa. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah jadi manusia, tapi mengapa dia jadi manusia? Yang pertama, kalau terkait dengan keyakinan kita itu mengenai salib, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah.
Mengapa salib? Karena dosa itu upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi supaya Allah bisa mati, dia harus menjelma menjadi manusia. Makanya dia tersalib. Nah, ini jadi jawabannya. Itu kalimat tadi itu supaya Allah bisa mati. Ya, supaya Allah bisa mati, dia harus menjelma menjadi manusia. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, memang nggak bisa mati. Gitu. Jadi yang mati itu manusianya, bukan Allahnya. Ya, gini, itu pertanyaan teologis juga. Itu dalam perdebatan yang luar biasa lah dalam konteks akademis. Kalau ditanya ketika Allah disalibkan, ya Yesus disalibkan, apakah Allahnya ikut mati? Nah, jawabannya sederhana sebenarnya, tapi dibuat complicated sekali lah dalam konteks akademis. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu menjadi satu dalam pribadi Kristus. Bisa dibedakan, tapi tidak melebur. Dan kedua natur ini kekal adanya. Ketika Yesus mengambil natur kemanusiaan, tetap ada pada dirinya. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, keilahiannya tetap pada dirinya. Lalu pertanyaannya gini kan, ini klasik juga lah. Kalau begitu bagaimana Yesus bisa mati kalau kealahannya tetap ada pada dirinya? Kan Allah nggak bisa mati. Nah, lagi-lagi ya, rasanya sederhana untuk menangkap itu. Kan dia sudah menjelma menjadi manusia. Jadi bisa dibedakan gitu loh. Yang bisa mati itu ya bisa mati, yaitu kemanusiaannya. Tapi kalau kealahannya ya nggak bisa mati. Tapi meskipun nggak bisa mati, dia nggak pergi gitu loh. Untuk sementara waktu dia keluar dulu kealahannya. Jadi manusianya tetap gitu loh supaya bisa mati. Nah, ini salah. Ini konsep yang salah. Tetap itu ada pada dirinya. Gitu loh. Tapi kenapa ya seorang teolog tuh pernah aku baca itu si Charles Wesley kalau nggak salah itu. Iya. Dia bilang, wah ini satu paradoks, dia bilang, Allah mati gitu ya. Iya. Nah, itu, dia berkata Allah mati. Saya juga waktu saya baca itu sempat mikir juga, kenapa dia bilang Allah mati ya? Atau mungkin karena mendefinisikan mati. Mati itu kan terpisah dari Allah. Lalu Yesus, dia adalah Allah, tapi dia juga manusia. Dia berkata, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi ada sebuah keterpisahan. Jadi Yesus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya ini, dia kan untuk sementara itu terpisah. Ya, itu kan yang ditakutkan dia kan. Ya. Kalau dia sebagai manusia, apa dia memiliki pemikiran seperti itu bahwa dia takut terpisah dengan Bapa? Dia kan dari kekekalan kan selalu menyatu toh. Ya. Nah, gitu menjadi manusia jadi terpisah. Ya. Nah, apakah maksud definisi mati di sini bahwa Yesus itu kan terpisah dari Allah? Di dalamnya itu dia sebagai Allah juga. Ya, kealahannya meninggalkan dirinya. Bukan meninggalkan dirinya. Jadi keterpisahan dia dengan Bapa itu inilah disebut mati karena mati itu terpisah kan. Ya. Cuma jadi kita memisahkan Allah Bapa sama Allah jadi. Ya, itu dia di situ. Jadi memang dalam menafsirkan sesuatu kan ada patron-patron yang harus kita jaga. Ada aturan main gitu loh. Dimana kita meyakini bahwa anak itu nggak pernah terpisah dengan Bapa. Jadi dalam kekekalan ya hubungan itu harmonis, hubungan itu sempurna. Bahkan ketika Yesus disalibkan. Nah, itu sebenarnya dikaitkan dengan PL. Kalau saya tidak salah, Mazmur pasal 22. Ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sisi konteks pada waktu itu adalah bangsa Israel begitu menderita. Dalam penderitaan mereka merasa ditinggalkan. Nah, jadi ketika Yesus berkata Eloi Eloi lama sabachthani dalam konteks itu, dia seperti merasa ditinggalkan oleh Bapa. Pada waktu itu, dia mengalami suatu tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, dan harapan dari orang yang menderita itu apa? Ditolong kan? Tapi Tuhan tidak tolong. Tapi Tuhan atau Bapa tidak tolong dia, itu kan justru sebaliknya. Justru untuk itulah dia mati. Karena lewat kematiannya ini akan hadir sebuah pertolongan yang luar biasa, yang sempurna, yang terbesar bagi umat manusia. Nah, ini yang disebut wow. Inilah keindahan Injil itu. Iya. Inilah kabar baiknya itu sebenarnya. Di mana ada pengorbanan. Inilah kabar baiknya. Di mana kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, lalu ada satu sang penyelamat kan itu. Iya. Kan itu dia sebenarnya. Iya. Nah, secara historis tadi belum ya? Secara historis. Secara historis itu saya bagi dua, Pak Gem. Satu dari sisi historis yang terkait dengan orang yang benar-benar tidak percaya. Bukan Kristen, bukan pengikut Yesus gitu loh. Satu, yang kedua yaitu orang Kristen sendiri. Maksudnya di luar Alkitab ya. Orang Kristen sendiri, saya mulai dari orang Kristen sendiri. Misalnya ada Yohanes, murid Yesus. Lalu dia memuridkan yang bernama Ignatius. Lalu ada Polikarpus. Ignatius Polikarpus itu memuridkan seorang yang bernama Irenaeus.
Kalau Irenaeus itu memuridkan seorang yang bernama Hippolytus. Nah, ini dari abad 1 nih, abad 1 dan 2. Nah, Yohanes itu adalah murid Yesus langsung. Yohanes, murid Yesus langsung itu memuridkan Ignatius dan Polikarpus. Nah, apa yang diajarkan pada murid-muridnya ini seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah, dia berinkarnasi, dia mati, dia bangkit, ya kan? Dan dia akan datang lagi kali kedua. Ini semua diajarkan oleh Yohanes kepada para muridnya. Dan para murid Yohanes itu mengajarkan lagi kepada para muridnya, seperti Irenaeus mengajarkan Hippolytus gitu loh. Jadi ini sesuatu yang dibangun pada argumentasi yang sangat kuat. Ya, kalau kita gini, kalau ada misalnya orang di abad 21 tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus itu tidak salib dan tidak mati dan tidak bangkit. Loh, mana yang lebih kita percaya? Orang yang sejaman dengan Yesus atau orang yang di abad 21? Jauh. Nah, itu kan konsekuensi logisnya. Ya, secara logis sih ya kita pasti lebih percaya dikatakan. Iya, yang bersama dengan yang lebih dekat lah waktu. Iya, sumber pertama. Iya. Ya kan? Yaitu murid Yesus dan para murid dari murid Yesus. Nah, kita masuk ke yang di luar Kristen, Pak Gem. Kalau luar Kristen itu banyak sekali, ya kan? Ada Talus, ada Plegon, ada filsuf itu. Iya, filsuf, sejarawan lah pada waktu itu. Talus, Plegon, ada Josephus Flavius, ya, ada Tacitus, ada Bara Serapion, ada Lucianus dari Samosata ya Pak Gem, bukan Samosir. Samosir kampung gue tuh. Ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dari abad 1, abad 2. Mereka bukan Kristen, mereka bukan pengikut Yesus, tapi mereka dengan fair ya mengcompile, menyuguhkan data bahwa Yesus itu mati dan bangkit, bahkan mati, disalibkan dan bangkit, dan untuk itulah para muridnya bahkan mati. Mereka rela mati. Gitu loh. Dan logikanya begini, bagaimana mungkin sampai para muridnya rela mempertaruhkan nyawanya kalau Yesus tidak mati dan bangkit? Itu kan logikanya. Nah, kita bisa terima ini sebagai sebuah kebenaran secara historis karena yang menyaksikan ini bukan murid Yesus. Gitu loh. Mereka yang bahkan sangat menentang Kristus, menentang kekristenan gitu. Jadi inilah yang membuat kita berkeyakinan bahwa keyakinan kita yang fundamental ini didukung oleh argumentasi yang sangat meyakinkan, sangat kuat, dan sangat bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka ini ahli-ahli sejarah ya, historian yang menulis apa adanya, para sejarawan. Sekalipun mereka tidak memeluk agama Kristen sendiri. Iya. Jadi cuma karena kejujuran mereka dalam bidang ilmu. Iya. Ya kan? Ini sebenarnya jadi berkat bagi kita juga sebenarnya. Yes. Sehingga nggak bisa dibantah lagi. Iya. Nggak bisa dibantah dong. Iya. Ya secara historis kelompok Kristen ada ya. Tuhan Yesus memiliki murid Yohanes memiliki murid Ignatius memiliki murid Polikarpus memiliki murid dari Irenaeus, lalu Irenaeus memiliki murid Hippolytus. Entah siapa lah namanya. Dan bukan main-main, ini kan banyak sekali gitu loh. Betul. Nama-nama yang kita sajikan itu banyak sekali. Kayak Josephus Flavius. Itu kan dari abad pertama gitu loh. Dan dia seorang sejarawan Yahudi yang bekerja bagi Romawi gitu loh. Bukan main-main. Jadi kita tidak sedang mencoba meyakini sesuatu yang tanpa dasar gitu loh. Kita nggak mungkin meyakini sesuatu tanpa dasar. Kekristenan itu memiliki fondasi yang sangat kuat. Sangat kuat. Ya betul. Itu jadi memang tak tergoyahkan lah. Tak tergoyahkan. Nah, oke. Jadi karena memang waktu juga nih. Nah, jadi kira-kira ya sebenarnya sih kita lanjut juga boleh aja. Tapi terakhir mungkin di 3 menit terakhir. Jadi arti salib itu bagi kehidupan Kristen seperti apa nih? Robson coba bisa menguraikannya. Jadi ya koneksinya sama kita lah. Ya, no crown, no cross gitu loh. Ya, tanpa salib, karya salib tidak ada mahkota, tidak ada kemenangan. There is no victory gitu loh. Jadi bagi kita orang Kristen, salib itu bukan hanya sesuatu yang berarti, tapi sangat berarti, sesuatu yang sangat berharga. Jadi tidak ada keberhargaan hidup kita tanpa salib. Jadi Yesus memberikan makna arti dari kehidupan kita justru dari sesuatu yang dipandang hina atau mengerikan, dari sesuatu yang ditolak. Gitu loh. Itu padahal sebenarnya menggambarkan kita. Kita adalah orang-orang yang tertolak harusnya. Tetapi Yesus menerima kita dengan cara dia mengalami penolakan itu. Jadi oleh karena itu, kita jangan mencari penerimaan di tempat lain lagi. Kan gitu.
bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus kan. Iya. Jadi sekalipun dunia ini nggak menerima kita, Ya. sebenarnya itu tidak membuat kita jadi putus asa kan Yes. gitu ya. Sekalipun orang menolak kita, seharusnya itu tidak membuat kita putus asa karena Kristus telah menerima kita, mengaku kita menjadi anaknya. Bukankah menjadi anak-anak Bapa surgawi itu lebih dari segala-galanya? Iya. Tetapi ada tapinya menurut saya. Ah. Kita ditolak bukan karena kejahatan kita. Iya. Jangan sampai kita tidak diakui karena kita memang nakal kan. Iya. Tapi kita sebagai orang percaya melakukan apa yang terbaik yang diajarkan Injil, tapi ada orang-orang yang menolak kita, gitu ya. Nah, jadi memang bicara salib ini bicara identitas kita juga ya. Yes. Jadi bukan apa kata orang lagi, Iya. tapi apa kata Kristus Iya. yang tersalib itu bagi kita. Iya. Bisa nggak kalau saya ngomong gini? Jadi salib itu sebenarnya salib itu sebenarnya kan sebuah kematian ya. Iya. Tapi kematian itu kemenangan bagi kita. Iya. Betul toh? Yes. Iya. Jadi saudara kalau kita mau menang, ternyata Alkitab kasih jurus. Ah. Mati dulu. Yes. Ya kan? Iya. Ya mungkin nanti kita lanjut lagi lah. Boleh. Jadi memang saudaraku, saudara Robson ini memang dia memiliki sebuah banyak referensi lah. Kalau bicara soal doktrin, ya nanti kita lanjut lagi ya. Bapak Ibu sekalian tunggu acara ngopi ini. Yaitu apa tadi masih ingat nggak? Ngobrolin ya. pesona Injil. Ya oke, sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Amin.